Selamat pagi murid-murid Bapak semua. Bagaimana kabar kalian? Pagi, Pagi, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pada Pak. semangat semua ya ini ya. Udah semangat Semangat kan? dong, Pak. Siap kan belajar bahasa Indonesia hari ini kan? Siapa? Ya, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Semua hadir ya? Ketua kelas Rizky semua hadir? Hadir, Pak. Oke, berarti kalau hadir semua berarti sehat semua ya. Nah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saat ini mari sama-sama kita mengucapkan doa seperti biasa ya. Kita sama-sama mengucapkan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, seperti tanggal 1 Oktober itu kan dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, untuk membangun jiwa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Oke ya, lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua murid-murid bisa lagunya ya? Sudah ada belajar kan? Udah, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bapak akan share videonya. Mari sama-sama bernyanyi dengan semangat, tunjukkan jiwa nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjalan Indonesia, Indonesia airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Ulangi sekali lagi ya, harus lebih semangat. Oke. Boleh mengepalkan tangan ya. Semangat. Oke. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang laporan hasil pengamatan. Nah, ya, tentang laporan hasil pengamatan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar apa itu laporan hasil pengamatan ya. Masih ada yang ingat apa itu pengertian laporan hasil pengamatan? Ayo. Ya, Nur. Laporan hasil dari yang sudah kita lihat, kita dengar, kita cari, Pak. Berarti laporan yang sudah kita amati ya, sudah kita lihat, kita cari, kita perhatikan gitu. Namanya laporan hasil pengamatan. Berarti sudah dilakukan. Nah, jadi materi hari ini kita akan menulis satu teks laporan hasil pengamatan. Oke, sudah siap? Iya, Pak. Nah, murid-murid semua perhatikan gambar yang akan Bapak tampilkan. Perhatikan di proyektor ya. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Lidah buaya. Lidah buaya, Pak. Buaya, Pak. Iya, Pak, buaya, Pak, Lidah buaya. Oke, udah, oke. Buaya. Oke, Elisa udah. Nah, dari gambar yang kalian perhatikan, bagaimana ciri-ciri? Ayo, angkat tangan ya, angkat tangan. Jangan serbu-serbu, angkat tangan.
Ada durinya itu ya, Pak? Nah, ada durinya. Vini, yuk. Vini. Iya, Pak, ada durinya, Pak. Oke, sama tadi ya dengan Rini ya. Nur Hidayah. Bentuknya panjang, warnanya hijau, Pak. Oke, nah selain tumbuhan dari tumbuhan lidah buaya, tumbuhan apa saja kira-kira yang sering kamu temukan di sekitar rumah contohnya? Elisa, ya. Ada anggrek di rumah saya, ada Pak, anggrek. Oh, ada anggrek di rumah ya, berarti ditanam ya. Oke, Vini. Kembang sepatu, Pak. Kembang sepatu. Oke, Rizky. Kaktus, Pak. Apa? Ulangi Rizky. Kaktus. Kaktus. Nur Hidayah. Bunga kertas, Pak. Oke, udah ada beberapa tumbuhan yang sering atau yang kita perhatikan di sekitar kita. Nah, saat ini ya contoh gambar yang Bapak tampilkan ini adalah gambar lidah buaya. Nah, gambar lidah buaya ini adalah salah satu tumbuhan yang boleh kita amati. Contohnya tadi kan ada beberapa dari ciri-cirinya sudah murid-murid atau sudah jelaskan. Nah. Ya, nah saat ini, silahkan murid-murid semuanya ambil tempat duduk sesuai kelompok yang minggu kemarin ya, sesuai kelompok minggu kemarin ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok satunya ada 5 orang, kelompok 2 6 orang ya, masih ingat kelompoknya ya, Rizky kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oke, ya. Rizky kelompok 1, Vini, Eliani, Rini, Elisa itu kelompok 1 ya, ingat jangan salah kelompok. Kelompok 2 Sinta, Nur Hidayah, Mila, Eka dan Ria. Oke, nah setelah sudah duduk semua ya tempat duduknya ya, nggak ada salah tempat duduk ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Perhatikan, perhatikan di layar proyektor. Di sini ada 3 gambar. Ya, di sini ada 3 gambar. Mana, Pak? Dulu ya. Gambar lagi, Pak. Iya, di sini ada 3 gambar. Kita nggak banyak video hari ini ya. Nah, ingat ada 3 gambar di sini. Ada jahe, serai, dan kumis kucing. Nah, gambar-gambar ini adalah bagian yang namanya apotek hidup. Jadi di materi IPA harusnya kalian sudah mempelajari tentang apotek hidup. Ya, sama seperti lidah buaya tadi. Ini juga adalah gambar tentang apotek hidup. Nah, apa yang akan kita lihat di sini? Nah, kita akan melakukan pengamatan. Kalian akan melakukan pengamatan dari gambar ini. Apa Pak yang mau dilihat? Nah, yang mau dilihat adalah ciri-cirinya. Nah, untuk lebih paham lagi, di sini perhatikan ada video singkat beberapa lagi tentang tanaman-tanaman yang termasuk dalam apotek hidup. Ini sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Nah, coba perhatikan di sini ada beberapa tanaman yang termasuk dalam apotek hidup. Silahkan diamati. Nah, di sana ada kunyit, kencur, temulawak, dan jahe. Nah, ini contoh dari kunyit ya. Ini jahe. Ya, mungkin ini pasti sering sudah kalian temukan. Apalagi kalau di rumah kamu sering ikut mama untuk memasak, pasti sering melihatnya. Nah, ini ada kunyit putih.
Oke, ini adalah tanaman kencur. Oke, ini beberapa ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kalian LKPD. Tugas yang akan kita kerjakan sebagai inti dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, cara berkelompok dikerjakan ya. Sudah semua duduk di tempat kelompoknya ya. Oke. Perhatikan, tadi Bapak kan sudah bagi, sudah tampilkan ada 3 gambar. Oke, tumbuhan yang termasuk ke dalam tanaman apotek hidup. Oke, sudah perhatikan semua ya, bagaimana bentuknya. Nah, sekarang secara berkelompok, oke, perhatikan di sini. Jadi perhatikan perintah di LKPD-nya. Yang pertama, amati. Ya, amati gambarnya. Ada 3 gambar ya. Amati gambar tanaman apotek hidup berikut. Ada 3 gambar. Oke, yang kedua, perhatikan sampai nomor 5. Perhatikan perintahnya, ya. Nah, oke. Di sini laporan pengamatan yang akan kita lakukan ada. Nah, nama kegiatannya apa? Berarti laporan pengamatan ya. Tempatnya. Jadi bayangkan kamu sedang melakukan pengamatan ini sekarang di sekolah ya. Waktunya hari ini. Objeknya apa? Dan tadi sudah Bapak jelaskan ya. Tujuannya apa? Hasil pengamatannya. Oke? Bisa semua murid-murid? Bisa dikerjakan ya? Siapa? Bisa, Pak. Silakan dikerjakan. Ayo, silakan dikerjakan ya. Kerjakan secara kelompok. Pak, bentar Pak, pensil saya patah. Oke, ya. Kerjakan secara kelompok, silakan berdiskusi. Dengar, kelompok yang terbaik nanti hasil laporan pengamatan yang kalian tulis akan Bapak tempelkan di mading sekolah. Ya, kelompok terbaik hasilnya akan Bapak tempelkan di mading sekolah. Oke, silakan. Sudah? Oke, silahkan perhatikan dari ketiga gambarnya. Ada 3 ya, ada tanaman jahe, serai, dan kumis kucing. Bisa? Paham ya? Silahkan diisi dulu. Pak. Kelompok 1 bisa, ada yang tidak dipahami? Kelompok 1, aduh, ini buat dulu pertama loh. Elisa buat dulu ini apa nama kegiatannya, jangan langsung ditulis, oke? Tulis apa nama kegiatannya. Jadi harus diisi dulu lengkap dari atas. Jadi nanti ini dari ketiganya ya, Pak? Iya, dari ketiganya. Nah, boleh kalian buat nanti jadi 3 paragraf, berarti 1 gambar, 1 paragraf, biar lebih mudah, ya. Iya, Pak. Nah, isi nama kegiatannya apa, tempatnya, waktu pengamatannya. Sudah, ada yang nggak paham? Kelompok 2, ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Nah, sudah lembaran keberapa? Kami baru paragraf kedua, Pak. Gambar kedua, berarti sudah gambar kedua ya. Aduh, nah dari gambar kedua apa ini contohnya? Coba perhatikan. Eka, mana ini gambar kedua? Yang serai bukan, Pak? Yang serai, iya. Nah, apa kira-kira contohnya? Coba silakan ditulis. Ya, jangan salah tulis ya. Jangan nomor 1 kamu, nomor 2. Nanti urutannya jadi berbeda. Silakan perhatikan dari ciri-cirinya, warnanya, silakan tulis. Lila udah? Ada yang nggak dipahami? Belum, Pak. Belum ya? Silakan tulis, dengan perhatikan, tulis dengan bahasa yang baik ya, kalimat-kalimat yang efektif dan baku. Jangan asal ditulis. Ada yang tidak pernah melihat gambarnya? Ya Arya? Tumbuhannya itu pernah kamu lihat gak?
Pernah Pak. Pak, saya mau tanya. Ya, Itu kita nulisnya sendiri-sendiri apa per kelompok sih Pak? nah silakan per kelompok. Jadi kalian mendiskusikan apa saja yang ada, perhatikan, baru silakan satu orang menulis. Tapi hasil yang ditulis itu hasil diskusi dari kelompoknya. Ya, Baik Pak, baik nah, Pak. jadi bukan hanya satu orang yang nulis, dia yang melihat, dia yang nulis, tapi sama-sama diskusikan, perhatikan gambarnya. Apa aja yang ditulis, Pak? Ya, boleh Apa aja lihat yang ditulis? ciri-cirinya, apa yang ditampilkan di sana. Namanya pengamati, berarti apa yang kita lihat itu kita tulis. Ya, namanya teks pengamatan ya. Pak, tadi gambarnya boleh diputar lagi Pak? Oh, boleh. Ada tadi 3 gambar ya. Perhatikan. Ada gambar jahe, serai, kumis kucing. Nah, dari yang kalian perhatikan apa kira-kira? Jadi lihat ke sana, apa yang kamu lihat itu yang kamu tulis. Namanya pengamatan seperti itu. Cinta bisa? Itu kenapa Bisa, ribut di Pak. sana? Bisa? Eka nih, Mau Pak. tanya Pak, Ya. kalau kumis kucing itu tajam tidak Pak? Itunya bunganya itu Pak. Nah, kalau kita lihat, nah berdasarkan pengamatanmu bagaimana? Lihat di gambarnya. Tajam atau tidak? Ada durinya ya, Pak, kumis kucingnya, Pak. Itu berbentuk duri apa seperti ini Pak, yang halus itu? Nah, dari hasil pengamatan, coba kamu lihat di sana, amati, itu berfungsi atau tidak? Itu yang warna putih-putih itu Ya, Pak, yang yang putih-putih. panjang-panjang Itu, Pak. runcing atau tidak? Nah, itu yang kamu tulis dalam teks pengamatan. Nah, jadi kamu perhatikan, kamu tulis. Tuh, ya. Namanya kumis kucing ya. Kalau kumis kucing itu kira-kira tajam atau enggak ya? Ya, siapa yang di rumah ada kucing pasti tahu dong, ya kan? Ya di rumah saya ada kucing Pak, tapi kumisnya tidak tajam Pak. Oh, kumisnya tidak tajam kan? Nah, Iya. samakan atau bandingkan dengan gambar tersebut. Itu kucing beneran Eka. Kan yang dibahas bunga Eka. Ya kan namanya Iya. kumis kucing Namanya kan. iya, namanya kumis kucing. Ya, Kenapa beda, dinamai dengan kumis Eka. kucing? Pasti ada alasannya, ya. Oke, udah silakan dikerjakan. Oke, kelompok 1 sudah siap. Rini, sudah sampai nomor berapa? Sudah paragraf keberapa? Di gambar keberapa yang dibuat? Masih 2 Pak, dikit lagi. Masih 2 ya? Oke. Tapi 1 lagi ya. Boleh buat 3 paragraf. Nanti 1 paragraf nanti jahe. Pak, capek, Pak. Banyak banget, Pak. Ya, namanya kita belajar harus berani capek ya. Nah, jadi yang kamu capekkan hari ini akan menjadi hal yang bagus di masa depan kamu. Jadi harus capek sekarang. Tuh, namanya belajar. Tidak ada belajar yang tidak capek. Tuh ya. Oke, silakan semangat. Sama Bapak aja. Ya. Arya udah kelompok kalian kelompok 2 sudah sampai nomor 3. Belum Pak, masih diserai Pak, masih diserai Pak. Masih diserai Sabar ya. ya Pak. Ya. Serai ini bisa hidup di air nggak Pak? Nah, menurut kamu dari hasil pengamatan kamu dari bentuknya, kira-kira bisa nggak hidup di air serai ini? Kira-kira Serai itu ditanam Arya, bukan di air. ya Nah. kadang kan ada ibu saya kalau masak itu ya, kalau serainya udah dibeli terus dicemplungin di baskom biar nggak kering. Makanya saya tanya, bisa nggak dia tuh hidup di air? Oke, kalau itu dia ditaruh di air bukan untuk menanam ya, tetapi dia bertahan lebih lama. Tapi kalau untuk menanam pohon ini kan biasanya harus ditanam di tanah. Ya, coba sekarang iya, perhatikan Pak. di sana. Perhatikan dari gambarnya, tulis semua yang kamu perhatikan Pak, dalam LKPD-mu ya.
Bukannya Sera ini kalau udah menikah terus berpisah ya, Pak? Aduh, Rizky ya. Rizky, Nah, pegang bahan ya, oke. Nah, jangan yang lain-lain. Silahkan fokus. Ya, sudah gambar ke berapa? Kelompok 2 udah? Tulis dengan Sedikit rapi lagi ya. Pak, kelompok 2 Pak, sedikit lagi. Cinta, kenapa main-main? Bantu loh temannya loh. Ada yang nggak dipahami, perhatikan. Iya Pak, ini sebentar ya Pak. Ya. Oke, sudah ya. Sudah Pak, kelompok kami sudah Pak, kelompok Ya, 2. oke, kelompok 2 sudah Kelompok ya. 1 udah Pak. Oke, kelompok 1 udah. Nah, setelah kalian menulis saat ini, oke, per kelompok ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Oke. Dari hasil laporan yang sudah kalian buat, jadi kalian sudah melakukan pengamatan, silahkan per kelompok yang maju ke depan. Nah, silahkan satu orang per kelompok pilih siapa yang akan membacakan hasil laporan yang kalian buat. Oke, bisa sudah siapkan semua ya. Coba tunjukkan dulu, tunjukkan hasilnya mana yang di kelompok 1, kelompok 2 mana yang udah buat. Kelompok 1, kelompok 2 yang udah buat. Oke, sudah ada buat ya. Oke, bagus, good. Oke, nah sekarang kelompok berapa yang mau baca duluan? Presentasi duluan, 1 atau 2? Ayo. Kelompok 1, kelompok 2. Kami Pak, kelompok 2 Pak. Oke, kelompok 2 silahkan bacakan hasil yang sudah kalian buat. Atau tunjukkan, ayo tunjukkan hasil yang kalian buat. Ada? Oke, sudah ya. Nah, dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi nggak dari hasil yang dibacakan oleh dari kelompok 2? Sudah bagus Pak. Sudah bagus. Sudah sesuai nggak dengan gambarnya yang dibacakan oleh kelompok 2? Udah, Pak. Sudah ya? Bagus, Pak. Sudah bagus. Oke, nah terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2. Ayo kasih tepuk tangan ke kelompok 2 yang sudah membacakan hasilnya. Oke, sekarang untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 jangan mau kalah dari kelompok 2, harus lebih semangat. Ya, kelompok 1 silakan maju. Siapa yang mau presentasi? Tunjuk aja Pak, kalau tidak ada yang Ini, mau Pak. maju Pak. Oh, silakan kelompok 1 Rini yang baca ya. Ini Bapak yang pilih nih. ya Silakan Pak. Rini, tunjukkan. Dibaca semua ini Pak? Atau Baca sebagian dari yang kamu buat. oh dibaca Ya, sebagian. ya. Ya, baiklah teman-teman, saya perwakilan akan mempresentasikan hasil laporan pengamatan kami, yaitu apotek hidup bisa diartikan sebagai tanaman atau kebun yang memiliki beragam jenis tanaman bermanfaat bagi kesehatan seperti jahe, serai, dan kumis kucing. Tumbuhan jahe menjadi salah satu tanaman herba rempah yang penting. Daun pada tanaman jahe berwarna hijau berbentuk lonjong, lancip menyerupai dengan daun rumput besar. Daun jahe berselang-seling dengan tulang daun serta sejajar. Batang tanaman jahe memiliki warna hijau, tidak berkayu serta berair, dan merupakan batang semut tumbuh tegak lurus. Cukup Pak? Atau lagi? Oke, terima kasih untuk Pak, sama-sama. kelompok 1 ya. Ayo dari kelompok 2 ada yang mau memberi tanggapan dari hasil yang sudah ditulis oleh kelompok 1? Ayo. Sudah sesuai atau tidak? Iya, silakan Widaya. Nur, suaranya yang kencang Nur, tidak kedengeran Nur. Udah dengar belum? Ya, sedikit lagi kurang kuat ya, biar kedengaran ke depan ya. Sudah dengar, Pak? Sudah, ya, ulangi ya. Iya. Apotek hidupnya tadi kayaknya kurang, Pak. Kurang banyak itu, Pak. Oh, kan hanya beberapa contoh ya. Kalau kita buat semuanya nanti nggak siap dong, kan?
Oh, Hanya beberapa iya. contoh yang Bapak tunjukkan. Pak, jadi Ya. punya kami itu Pak banyak Pak yang dilihat Pak di Kan ada studi. 3 tadi ya, yang kelompok satu baca tadi hanya 1 ya. Oh, Ya tadi yang Bapak tunjukkan ada 3 ya tadi ya. Kelompok 1 hanya baru buat di 1. jadi Pak kalau kami tambahin nilainya kurang dong Pak. Ya kan harus. Tadi gambarnya ada berapa? Ada 3 kan? Iya Pak. Iya, kalau dia sesuai berarti nggak ada kurang nilai dong. Ya, oke. Ada lagi dari kelompok 2 yang memberi tanggapan? Udah, Pak. Oke, nah, ayo beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah presentasi. Bagus ya. Nah, dari hasil yang Bapak lihat, kelompok yang paling bagus mempresentasikan adalah dari kelompok 1. Oke, kelompok 1. Nanti hasil dari kelompok 1 akan Bapak tempelkan di majelis sekolah. Jadi, hasil karya kalian akan dilihat oleh semua orang. Oke, nah. Berarti yang kelompok 2 tidak bagus dong, Pak. Nah, bagus. Hanya saja kan ada yang lebih bagus. Semuanya bagus. Oke. Murid-murid Bapak semuanya keren dan bagus ya. Sudah bisa menulis dan juga menulis laporan hasil pengamatan dengan benar. Oke. Nah, saat ini, sekarang dari hasil pembelajaran kita, kalian telah menulis teks laporan hasil pengamatan. Bapak akan memberikan evaluasi. Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian. Oke, apakah kalian sudah memahami dari yang kita pelajari tadi? Evaluasinya adalah ada 5 soal berbentuk pilihan berganda. Oke, ada 5 soal berbentuk pilihan berganda. Sudah? Silahkan dikerjakan. Soalnya ada 5 soal. Sudah semua dikerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit ya, ada 5 soal ya. Langsung dikerjakan, hanya yang berganda. Artinya tidak lama ya. Ada yang susah? Ada yang susah? Rizky bisa kan? Pak, soalnya ditulis lagi nggak, Pak? Nggak usah. Langsung jawab di kertasnya. Langsung jawab di kertasnya. Ya, langsung jawab di kertasnya. Oke, sudah semua, sudah paham semua ya? Pak, Ya. Udah Pak. Ya, oke. pena saya habis, Pak. Saya Ya, belum selesai, Pak. Iya, silahkan yang lain pinjam dulu yang sudah selesai sama Arya penanya. Ya, oke. Sudah siap? Semua kumpul ke depannya, kumpul ke depan hasilnya. Kalau sudah kumpul baru duduk. Oke, udah kumpul semua. Ya. Nah, dari hasil kalian, Bapak lihat semuanya sudah paham. Semuanya sudah rata-rata benar ini ya. Oke. Nah, jadi untuk tadi kelompok 2, kelompok yang Bapak bilang tadi belum lebih baik dari kelompok yang lain, tetap semangat, oke? Nah, kalau hari ini kelompok 1 ya, selanjutnya harus kalian, oke? Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, semuanya adalah bagus, oke? Hanya saja kan harus ada yang lebih bagus, oke? Jadi harus jangan karena sekarang kalian tidak lebih bagus merasa saya nggak mau lagi, tidak, harus semangat dan lebih bagus, oke? Nah, kita sudah melakukan pembelajaran. Dari pembelajarannya kira-kira apa yang sudah kita pelajari ya, siapa yang mau, masih siapa yang mengingat apa yang sudah kita pelajari? Bapak mau ada 2 orang yang mau menyampaikan pendapatnya apa yang sudah kita pelajari. Ya, silahkan ini. Mengetahui ciri-ciri benda dari pengamatan kita, Pak. Ya, mengetahui ciri-ciri benda dari pengamatan kita. Oke. Ada lagi Eka ya? Saya, Pak. Jadi tadi kami melakukan pengamatan terhadap tanaman apotik hidup dan dituliskan menjadi beberapa paragraf, Pak. Iya. Oke. Nah, ya untuk semakin kalian lebih paham lagi mengenai tentang teks laporan hasil pengamatan, perhatikan video berikut. Ya, sebentar untuk lebih paham lagi.
Ya, perhatikan video berikut. Kira-kira bagaimana membuat teks laporan hasil pengamatan. Jangan lupa subscribe dan tulis tombol lonceng. Saat ini kita akan belajar membuat teks laporan hasil sebuah pengamatan. Teks laporan investigasi adalah hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Teks laporan juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari sebuah teks laporan pengamatan. Ditulis berdasarkan fakta, bersifat objektif, ditulis lengkap dan rinci, disajikan dengan menarik, tidak memasukkan unsur-unsur menyimpang, tata bahasa jelas, dan susunan teksnya logis. Mari kita belajar membuat teks laporan hasil sebuah pengamatan. Pada tanggal 15 Juli 2020, peserta didik kelas 6 SD 81 Kendari mendapat tugas mengamati kehidupan di sekitar kebun raya. Kehidupan yang harus diamati adalah tumbuhan kaktus, mawar, dan bunglon. Berikut ini adalah cuplikan videonya. Nah, ini contohnya tumbuhan mawar ya. Jadi ini sebagai contoh dari membuat teks laporan hasil pengamatan. Ini adalah binatang bunglon. Perhatikan di sana bagaimana warnanya. Bagaimana binatang bunglon itu berubah warna sesuai tempat dia berada. Dari pengamatan yang kalian lakukan, kita dapat membuat sebuah laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan ciri khusus makhluk hidup. Sebuah laporan harus memuat tempat terjadinya pengamatan, waktu pengamatan, pengamat, tujuan, dan apa yang akan diamati. Laporan pengamatan harus berisi kegiatan yang akan dilakukan, misalnya mengamati kaktus, mengamati mawar, dan mengamati bunglon. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kalian dapat membuat kesimpulan tentang apa-apa yang telah kalian lakukan dalam pengamatan tersebut. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah cara membuat teks laporan sebuah pengamatan. Oke, itu contoh bagaimana membuat teks laporan pengamatan. Nah, bagaimana? Dari videonya sudah semakin paham nggak tentang materinya? Meski sudah semakin paham? Kalau seandainya nanti Bapak suruh buat laporan pengamatan lagi, bisa? Bisa, Pak. Bisa ya, sudah paham semuanya ya, dari bagian strukturnya dan sampai bagian kesimpulan di dalam membuat teks laporan pengamatan. Oke, satu orang lagi, Bapak mau siapa yang bisa
menjelaskan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Kira-kira apa yang sudah kalian pahami? Ayo, silahkan tunjuk jari atau angkat tangan. Selain yang 2 orang tadi, atau harus Bapak tunjuk nih? Gak ada yang mau? Harus berani dan harus percaya diri. Apa yang sudah kita bahas tadi dari awal sampai akhir. Yang bisa kalian bawa pulang nanti ke rumah dari hasil pembelajaran kita hari ini. Oh, gak ada yang mau ya? Ayo. Harus percaya diri. Atau Bapak tunjuk ya. Tadi kan sudah ada 2 orang yang memberikan apa yang sudah kita bahas ya. Ini ya, kalau begitu Bapak tunjuk aja. Silahkan Nur Hidayah, apa yang sudah kita bahas tadi? Kita tadi sudah membuat laporan hasil pengamatan tentang apotek hidup, gitu Pak. Oke, bagus sekali ya. Nah, kita sudah tadi belajar tentang bagaimana membuat laporan pengamatan tentang apotek hidup. Jadi, dari apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat, itu bisa menjadi sebuah pengamatan. Dan setelah kita melakukan pengamatan, baru kita tulis di dalam bentuk teks atau laporan. Jadi hasilnya itu nanti, hasil yang sudah kita tulis itu di dalam bentuk teks itu adalah sebagai hasil laporan pengamatannya. Jadi kegiatannya itu kita melakukan pengamatan, teks yang kita tulis itu adalah sebagai hasilnya. Oke, sampai sini sudah paham semua materinya ya? Oke, nah Pak. sebagai tugas kalian di rumah, silahkan buka buku kalian ya di halaman 23. Di sana ada 5 soal. Silahkan kerjakan di rumah, baca teksnya, analisis teksnya. Ya, nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya masih kita akan tetap membahas tentang teks laporan pengamatan. Oke, kita akan tetap membahas tentang teks laporan pengamatan. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks laporan hasil pengamatan. Tapi pada pertemuan kelima, tetap di pelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil pengamatan. Oke, Bapak harap kalian belajar di rumah, baca bukunya agar nanti pembelajaran selanjutnya kalian lebih paham, jadi lebih aktif dan lebih semangat lagi. Oke, masih semangat ya semuanya ya? Semangat Pak. Oke, nah kalau masih semangat, nah berarti sampai di sini pembelajaran kita. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ya seperti biasa, mari sama-sama kita mengucapkan doa, ya seperti biasa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian pembelajaran kita. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pak. Baik.